Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan duha kali ini kita akan melanjutkan daurah kita untuk mengkaji kitab Thamaratul Ilmil Amal, dan kali ini kita akan masuki bab yang ketujuh yang ada di halaman 33. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala al-amru as-sabi' al-'amalu sababun li thabatil 'ilmi wa rusukhih. Naam. Bab yang ketujuh. Al-'amalu sababun li thabatil 'ilmi wa rusukhihi. Mengamalkan ilmu adalah sebab kuatnya ilmu. Kuat di sini maksudnya apa? Nah, kokoh. Apa artinya kokoh? Tidak hilang, tidak lupa. Nah, jadi kapan ditanya, ready. Ya, ilmunya ready, stop. Ya. Jadi kapan dia dihadirkan bisa. Ya. Nggak perlu searching, nggak perlu buka Google, ya, nggak perlu buka kitab. Kenapa? Karena al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Ya. Jadi ternyata salah satu tips yang membuat hafalan kita kuat adalah dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita hafal tersebut. Ya, ilmu yang sudah kita hafal tersebut. Kalau antum nggak percaya, coba antum diminta untuk membaca surat Al-Fatihah. Kapan? Sekarang loh, sekarang fresh. Kapan coba? Bangun tidur. Begitu bangun tidur ya akhi, coba baca Al-Fatihah. Bisa? Insya Allah bisa. Coba antum bangun tidur suruh setoran Nazmul Mu'in. Jangankan bangun tidur, sekarang aja enggak. Ya. Dan itu salah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Jadi ilmu membantah penyimpangan. Ya. Itulah ilmu yang butuh kedalaman pemahaman. Jadi nggak semua orang itu bisa membantah penyimpangan. Kalau sekedar membantah pakai cacian, pakai makian, itu banyak. Lihat aja komen-komen ya, yang ada di YouTube, yang ada di Facebook. Lihat aja. Isinya cuma cacian, makian, tidak ilmiah. Itu semua orang bisa. Ikhwan baru hijrah itu gampang nulis kayak gitu. Tapi bantahan yang ilmiah, yang muassal, ya, itu nggak semua orang bisa. Nah, antum ini mendapatkan kemudahan dengan dikasih kaidah-kaidah. Cuman memang karakter kaidah itu untuk memahaminya harus apa? Harus mikir, harus fokus. Jaizul wujud, wajibul wujud, itu saja
Apa sih maksudnya itu? Itu memang harus mikir. Ya, harus fokus. Ya. Maka kadang-kadang ketika disyarah pun belum tentu apa? Paham. Makanya saya katakan, model-model kitab seperti itu harus dipelajari di bawah bimbingan guru. Harus. Tidak bisa dipahami sendiri. Kalau fokus biiznillah azza wa jalla akan paham. Ya. Masalahnya sudah Ustadz berusaha menjelaskan sejelas-jelasnya, malah muridnya pada mikir kemana-mana. Ya. Akhirnya sudah berkali-kali dijelaskan, tidak paham juga. Ya. Maka orang membaca Al-Fatihah kapanpun bisa. Kenapa coba? Karena diamalkan. Berapa sehari? 17 kali. Itu minimal. Kalau cuma ngitung, sholat fardu. Kalau ditambah dengan rawatib, yang berapa rakaat tadi? 12. Berarti 17 tambah 12. Berapa? 29 kali. Coba siapa di antara antum yang murajaah surat Al-Baqarah 29 kali? Dari situ kita bisa memahami kenapa surat Al-Fatihah kapanpun diminta dari kita untuk setoran. Bisa. Karena diamalkan. Banyak orang mengeluh, Ustaz, anak zikir pagi petang itu terlalu panjang, Ustaz. Sehingga apa? Tidak hafal, Ustaz. Iya, sudah tahu tidak hafal, nggak pernah dibaca. Kuncinya adalah dibaca. Walaupun pakai buku, Ustaz. Boleh? Pakai buku boleh? Boleh. Apa salahnya? Ya. Dulu awal-awal pembiasaan buat anak-anak kami zikir pagi petang, itu pokoknya dimanapun disediain pokoknya bu. Di mobil disediain, di kamar tidur disediain, di masjid disediain. Ya. Lagi safar dibawa. Pokoknya intinya kalau sudah waktunya pagi semuanya megang buku. Anak 4 berarti 4. Sama bapaknya sama ibunya berarti berapa? 6. Ibunya 1 ya. Ya. 6. Berarti di mobil ada 6. Di kamar tidur ada 6. Di masjid ada 6. Berarti berapa itu? Sebagai bentuk ikhtiar supaya terbiasa. Pokoknya setiap pagi petang mesti baca. Mau safar, mau tidak safar, mau di masjid, mau di rumah, pokoknya baca. Kira-kira sampai berapa lama? Hah? Enggak, maksudnya sampai hafal, enggak perlu pakai buku lagi berapa lama kira-kira? Mungkin ya kalau anak hitung-hitung, mungkin sekitar setengah tahun. Setelah itu tanpa buku sudah bisa. Contoh yang lain misalnya. Doa berangkat masjid. Apa? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura. Hafal? Udah belum? Hah? Hafal Ustaz? Nura, nura, nura. Gimana supaya hafal? Diamalkan. Jadi berangkat ke masjid sambil apa? Baca. Oh kepaduk Ustaz. Ya.
Masjid yang kita lalui itu kan masjid yang rutin kita datangi. Sehingga lubang-lubang di jalan itu kita sudah apa? Sudah hafal. Ya. Kan kita bukan pindah sehari 5 kali kan masjidnya kan. Hari ini di Masjid Anu, hari ini di Masjid Anu. Bukan. Kita kan juga ustadz biasa-biasa aja, bukan ustadz terbang yang kemana-mana. Sehingga ke masjidnya itu aja. Kita tahu jalan yang kita lewati. Nggak akan kejeglong, nggak akan apa? Kepaduk. Kalaupun kepaduk ya mudah-mudahan dapat apa? Dapat pahala dari Allah. Karena kepaduknya gara-gara lagi baca zikir. Kecuali kalau kepaduknya lagi, kelambina apa ngayu banget ya. Nah itu baru. Ya. Baca itu. Coba antum 5 kali dalam sehari. Itu baca. Mungkin nggak nyampe sebulan, 2 bulan sudah hafal. Masalahnya banyak di antara kita itu pasrah dengan wah susah, panjang, nggak hafal-hafal. Ya karena nggak pernah dibaca. Maka latihan. Ya. Begitu dapat ilmu, diamalkan. Kalau diamalkan, nanti akan melekat. Ya. Itu makna dari sabat dan rusuh. Ya. Ilmu itu akan kokoh, akan kuat, nggak gampang terlupakan. Ya. Nah. أن العناية بالعمل سبب لثبات العلم ورسوخه وقوته وإذا ترك العمل ذهب العلم كما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال هتف بالعلم العمل فإن أجابه وإلا ارتحل يعني لا يبقى فالعمل بالعلم سبب لثباته ولهذا جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولن تكون متعلما حتى تكون عاملا بما تعلمت. Nah, ini adalah beberapa asar yang menunjukkan bahwa metode terbaik agar ilmu yang kita hafal itu tidak gampang terlupakan adalah dengan diamalkan. Berarti kalau diamalkan ilmu itu akan teringat. Kalau tidak diamalkan ilmu itu akan lupa. Itu kaidahnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hatafa bil ilmi al-amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil-manggil amal. Ilmu itu memanggil-manggil. Sini. Fa in ajabahu. Seandainya amal itu memenuhi panggilan ilmu, alias apa? Ilmu tadi diamalkan. Ya. Wa illa, kalau tidak, alias ilmu itu tidak diamalkan, irtahal. Apa irtahal? Pergi. Apanya yang pergi? Ilmunya. Kenapa? Kesepian. Tidak ada temennya. Jadi ilmu itu manggil teman. Teman itu namanya siapa? Amal. Kalau amal dipanggil-panggil nggak datang, ilmunya kabur. Kesepian dia. Ya. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil 'amali bih. Jadi kami ini supaya hafalan hadis kami kuat, maka kita amalkan. Kami amalkan hadis tersebut. Nah. Keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika an adilla أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. Ustaz itu mirip-mirip Ustaz, susah. Ya karena nggak pernah dibaca. Ya. Jadi kalau kita pengen hafal hadis, diamalkan hadis tersebut.
Hanya hadis atau termasuk Quran? Termasuk Quran. Termasuk Quran. Ya. Supaya hafalan Qurannya itu nggak gampang lupa, dipakai buat sholat. Dipakai buat sholat. Kapan itu Ustaz? Ya ketika sholat sendirian. Antum pengen murojaah surat Al-Baqarah. Fadol. Ketika tahajud. Ya. Jangan ketika ngimami maghrib. Ya. Ketika sholat sendirian. Silahkan dipanjangin sepole. Silahkan. Tidak apa-apa. Tapi ketika jadi imam, kita harus memperhatikan apa? Kondisi makmum. Apalagi pendatang baru. Apa pendatang baru? Makmum-makmum yang tidak pernah makmum-makmum yang tidak pernah ke masjid. Kapan itu? Apa? Taraweh. Sahih. Ramadan. Itu banyak pendatang-pendatang baru. Yang belas nggak pernah ke masjid. Ke masjid aja sudah alhamdulillah. Nah, orang-orang yang seperti ini jangan dibikin kapok. Anak khawatir. Bisa jadi kita dosa. Bisa jadi. Wallahu a'lam. Karena bikin orang apa? Kapok ke masjid. Padahal orang yang seperti ini itu harus ditaklif. Taklif itu apa? Dimong. Ya. Harus diemong orang ini. Ya. Cara ngomongnya bagaimana? Ya diringankan. Ya, diringankan. Kecuali kalau makmumnya semuanya apa? Santri, itu lain cerita. Santri pun kadang-kadang kapok. Apalagi orang awam. Yang belas nggak pernah ke masjid. Nah, ini namanya fiqih. Namanya fiqih. Ya, pemahaman yang dalam. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما ولن تكون متعلما حتى تكون عاملا بما تعلمت. Jadi untuk menjadi ulama harus belajar, muta'allim. Supaya jadi sosok yang pembelajar harus mengamalkan. Berarti nggak akan pernah jadi ulama kalau tidak belajar dan tidak mengamalkan. Ya. Nanti kita akan di bab berikutnya ada kisah yang menarik sekali. Kita akan baca insyaallah. Nah. رضي الله عنهم وأرضاهم والحق عن الصالحين
العلم أبلغ في الدعوة. Nah, bab ke-8. Al-amalu bil ilmi ablaghu fid da'wah. Mengamalkan ilmu ablaghu. Apa artinya ablagh? Lebih? Lebih? Hah? Lebih? Lebih sampai, lebih apa lagi? Lebih? Mengena, apa lagi? Lebih? Sebagai sarana dakwah. Lebih apakah artinya nggak perlu kita ceramah? Perlu atau tidak? Perlu. Ceramah, khutbah, kajian, itu juga sarana dakwah. Bahkan salah satu sarana dakwah yang terbesar. Nulis, ya, bikin artikel, bikin buku. Ya. Tapi yang lebih ampuh dari itu adalah mengamalkan ilmu tersebut. Ini yang biasa diistilahkan dengan ad-da'watu bil hal. Kalau yang ceramah apa? Ad-da'watu bil maqal. Ya. Atau bil lisan. Wah, kalau digabungkan antara dua hal itu, maka sangat dahsyat. Ya. Ngomongnya pinter, amale jos. Itu Masya Allah itu. Ya. Luar biasa. Dan itulah yang dilakukan oleh para nabi alaihimussalam. Contohnya Nabi siapa? Syuaib yang dinukil di sini. Dan tentunya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, أن العمل بالعلم أبلغ في الدعوة من القول بلا عمل. قد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى عن شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. Nah, Nabi siapa? Syuaib. Di dalam surat Hud ayat 88. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Kalau aku sudah menyampaikan sebuah larangan, saya nggak mau melanggar itu. Saya nggak mau melanggar itu. Kenapa? Karena ini akan mengakibatkan ajakan saya nggak kalian terima. Jadi orang pun jadi ragu. Ragu gimana? Oh, itu orang ngajarin zikir pagi petang, tapi dia sendiri nggak pernah zikir pagi petang. Kayaknya zikir pagi petang itu nggak ada efeknya, nggak ada dampak positifnya. Fadail yang dia sebutkan itu kayaknya nggak ada. Buktinya dia sendiri nggak mengerjakan. Akhirnya orang jadi, wah, enggak lah, nggak usah diamalkan. Ya. Orang jadi ragu. Ragu gara-gara apa? Bukan gara-gara kita menyampaikannya kurang meyakinkan, tapi kitanya sendiri nggak mengamalkan. Sehingga orang jadi nggak yakin gitu loh. Ya. Seandainya apa yang disampaikan oleh Ustadz itu betul-betul punya efek yang luar biasa, kenapa dia nggak amalkan? Jangan-jangan nanti seperti dukun. Ya. Yang membuka praktek apa? Pesugihan. Ya, yang pengen kaya datang ke sini. Ternyata dukunnya miskin. Ya. Oh, kalau pesugihannya itu manjur, mestinya kan dukunnya kaya. Ya. Ternyata dukunnya miskin. Ya. Jangan sampai kita dianggap seperti apa? Seperti dukun. Ya. Nah, jaa
جاء عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفاء. وجاء عن المأمون أنه قال نحن إلى أن نوعظ بالأعمال أحوج من أن نوعظ بالأقوال. Nah, setelah membawakan ayat Al-Quran, beliau membawakan athar. Yang pertama dari Malik ibnu Dinar. Dan yang kedua dari siapa? Al-Ma'mun. Ya. Malik ibnu Dinar, beliau pernah berkata, Innal alima idha lam ya'mal zallat maw'idhatuhu anil kulubi, kama yazillul qatru anis safa. Ini efeknya. Jadi seorang ulama, kalau dia tidak mengamalkan apa yang dia ajarkan, maka ilmu yang dia sampaikan itu akan lepas. Tidak akan nempel di hati para audiennya seperti lepas dan tidak menempelnya air hujan di atas batu yang licin. Jadi kayak apa namanya? Batu yang licin ya, bukan batu yang berongga, batu yang licin keras, begitu disiram sebanyak apapun maka akan apa yang terjadi? Tidak meresap. Airnya akan terbuang. Ya begitulah kira-kira omongan seorang ulama ketika dia tidak mengamalkan ilmu yang dia sampaikan. Begitulah kira-kira omongannya guru kepada santrinya. Ketika guru itu tidak mengamalkan nasihat yang disampaikan kepada santri. Jadi bisa jadi sangat besar kemungkinan anak-anak kita hari ini mereka ngapalin Quran, ngapalin hadis, tapi nggak kelihatan di dalam kesehariannya. Bisa jadi sumber masalahnya dari siapa? Gurunya. Karena gurunya nggak bisa dijadikan teladan. Gurunya nyuruh muridnya sabar, wong gurunya kerjaannya tiap hari marah-marah. Gurunya sendiri enggak sabaran. Ya. Gurunya sendiri jengkelan. Dikit-dikit baper, pasang status. Ini ikhwan apa akhwat ini? Ya. Baik. Sebentar ya, Ana mau pamitan. Ustaz Sufyan mau pamitan. Bentar, paling 5 menitan. Kita lanjut insyaAllah nanti. Setelah 5 menit, biidznillah. Anda seorang pelajar, atau mahasiswa, atau santri, atau seorang kepala rumah tangga, atau ibu rumah tangga, yang sering mengalami gangguan lambung, akibat habis makan pedas, atau habis minum kopi, atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, Walmahin aja. Anda seorang pelajar, atau mahasiswa, atau santri, atau seorang kepala rumah tangga, atau ibu rumah tangga, yang sering mengalami gangguan lambung, akibat habis makan pedas, atau habis minum kopi, atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, Walmahin aja. Anda seorang pelajar, atau mahasiswa, atau santri, atau seorang kepala rumah tangga, atau ibu rumah tangga,
yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba,
semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, wal mahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, wal mahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, wal mahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri, atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Al-Ma'mun rahimahullah, beliau mengatakan, nahnu ila an nu'adha bil a'mali ahwaju min an nu'adha bil aqwal. Jadi kami itu lebih butuh nasihat pakai amalan dibandingkan nasihat pakai ucapan. Ya. Jadi contohnya kayak gini, antum nasihati anak untuk bangun kasih. Gimana supaya nasihat itu lebih mengena? Ya antum bangun kasih. Antum menasihati anak supaya jangan mainan HP terus. Maka antum perlu mencontohkan kepada anak jangan main HP terus. Kira-kira seperti itu. Ya. Antum mengajarkan kepada murid-murid supaya sabar, jangan gampang marah. Ya antum contohkan. Ya. Contohkan. Begini loh seharusnya menjadi guru. Nah. Sehingga murid-murid kita itu betul-betul merasa, wah, saya ini punya teladan. Gitu. Subhanallah. Tidak sedikit guru-guru di zaman dulu. Guru-guru di zaman dulu. Ya. Yang belum ada sertifikasi. Ya. Kemudian belum pada bergelar. Bahkan tidak sedikit guru-guru yang cuma tamatan S, R. Sekolah rakyat. Itu sampai sekarang. Murid-muridnya itu masih terus mengingat, terkenang dengan apanya? Keteladanannya. Jadi sampai sekarang, karena beberapa kali ketemu dengan orang yang sudah usianya sekitar 60-an, 70-an di Jawa Timur itu. Kalau ketemu ya mesti yang diceritakan, ibumu dulu loh. Padahal diajar apa? SD. Diajar oleh beliau saat mereka masih SD. Jadi selalu masih teringat, bayangkan. Coba, antum masih ingat nggak guru SD antum kelas 1 siapa? Masih, alhamdulillah. Karena apa? Karena pernah disetrap. Jadi coba sekarang kira-kira kita ini jadi guru. Sekarang ini hari ini. Entah itu guru SD, entah itu guru di ma'had. Coba kira-kira.
santri-santri kita itu nanti akan terus terkenang atau tidak? Tergantung Ustaz terkenang apa. Kayaknya terkenang Ustaz. Terkenang apa? Kalau sholat di belakang terus. Alias sering apa? Masbuk. Itukah kenangan yang akan kita tinggalkan? Terkenang Ustaz kalau ngomong apa? Kasar. Tinggalkan kenangan yang indah. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan contoh. Ya. Menyambut kedatangan murid-murid kita dengan senyum. Ya. Dengan kalimat-kalimat yang halus, isinya motivasi. Ketika murid-murid kita hadapi dengan sikap yang simpatik seperti itu. Dengan senyuman, dengan kalimat yang halus, dengan sapaan yang hangat, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka akan lebih mudah untuk menerima nasihat-nasihat yang kita sampaikan. Ya. Baik. Lanjut. لأن الذي يعمل ويواظب فعمله ومواظبته على العمل هي بحد ذاتها دعوة ويكون بذلك للناس أسوة وقدوة ويكون فعلا إماما قال تعالى وجعلنا للمتقين إماما لا يكون الإنسان بهذه المنزلة إماما إلا إذا اجتمعت فيه صفات الخير بحيث يكون قدوة للناس في صفات الخير أما أن يستكثر من العلوم ولا يكون من أهل العمل فهذا كما أنه لم ينتفع لا ينتفع بعلمه. Nah, ayat yang kadang-kadang belum dipahami oleh banyak orang. Waja'alna lil muttaqina imama. Imam kan cuma satu. Lah kalau makmumnya semuanya pengen jadi imam, terus gimana? Ya Ustaz, saya pengen jadi imamnya orang yang bertakwa. Ya saya juga pengen loh, saya juga pengen. Akhirnya rebutan apa? Jadi imam. Imam yang dimaksud di sini adalah qudwah. Apa? Qudwah. Qudwatan linnasi fi sifatil khair. Jadikanlah kami teladan buat orang-orang yang bertakwa dalam kebaikan. Jadi dimanapun kita berada, mau di keluarga, mau di tempat kerja, mau di pasar, ya, mau di tempat umum, kita itu menjadi contoh yang baik. Ya. Walaupun kita masuk ke sebuah komunitas yang di situ orang-orang yang nggak benar, kita tetap bertahan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang kita yakini. Misalnya untuk masuk ke sebuah lembaga, di situ lembaganya ini kurang kondusif, karena di antara orang-orang yang ada di dalamnya sikutan. Maka jangan antum ikut sikut-sikutan. Pertahankan prinsip itu. Ya. Prinsip sikut-sikutan. Bukan. Prinsip tidak ikut sikut-sikutan. Kedua. Ya. Harapannya ketika antum memberikan inspirasi di dalam lembaga tersebut, maka orang lain akan ikut. Jadi jangan terbawa arus. Ya. Ketika kita masuk ke sebuah lembaga, institusi, yang ada kebiasaan buruk di situ. Misalnya kebiasaan buruk di situ adalah suka pada telat. Maka jadilah antum teladan, bukan teladan. Ya. Diamalkan. Kasih contoh. Begini loh seharusnya. Ketika di dalam lembaga itu yang muda kurang menghormati yang tua, yang senior kurang menghormati yang junior kurang menghormati yang senior tidak menyayangi yang junior, jangan ikut-ikutan, masuk ke situ dan praktekkan
Amalkan sunnah Nabi SAW. Sehingga walaupun antum orang baru, antum akan menjadi apa? Imam. Akan menjadi qudwah. Akan menjadi suri teladan. Di mana kita berada? Di rumah kita menjadi suri teladan buat istri dan anak-anak kita. Di tempat kita kerja, kita menjadi suri teladan untuk teman-teman kerja kita. Di kampung kita menjadi suri teladan untuk tetangga-tetangga kita. Pokoknya dimanapun kita berada, kita menjadi qudwah. Itu kira-kira maksud dari apa? Waja'alna lil muttaqina imama. Dan itu tidak mungkin kalau tidak mengamalkan ilmu. Karena sejatinya keteladanan yang kita contohkan bukan hanya sekedar kepiawaian kita di dalam menyampaikan materi. Tapi seberapa ilmu yang kita sampaikan itu kita amalkan. Itulah keteladanan. Ya. Baik. Ini yang tadi ana janjikan. Kisah unik yang disampaikan oleh beliau. Dan beliau sering menyampaikan kisah ini dalam beberapa kesempatan. Nah. وأذكر من المواقف المؤثرة أنني مرة زرت أحد المسنين من العباد في المسجد الذي يصلي فيه وكان صاحب عبادة ويجلس في المسجد انتظار الصلاة بعد الصلاة وسلمت عليه وتحدثت معه وقلت له ما شاء الله في حيكم هذا مجموعة من طلبة العلم قال حينا هذا قلت أي نعم في حيكم ما شاء الله مجموعة من طلبة العلم قال حينا هذا يعيدها علي استفهام الإنكاري قال حينا هذا قلت نعم قال يا ولدي الذي لا يحافظ على الصلاة مع الجماعة ما هو بطالب علم. Nah, sebuah kisah dialami oleh Syekh Abdul Razak sendiri, Al-Badr hafizahullah. Jadi beliau pernah mampir di sebuah kampung. Ya, mungkin kalau istilah kita di sebuah RW kira-kira ya. Hai, di sebuah RW. Yang di situ banyak thalabatul ilm. Kalau bahasa kita banyak ustadz. Ya, banyak ustadz. Perumahan yang banyak apanya? Ustadznya. Nah, beliau Syekh Abdul Razak ketemu sama seorang yang sudah sepuh gitu. Di sebuah masjid. Di RW itu. Di perumahan itu. Dan orang tua ini adalah sosok yang rajin ibadah. Sholat 5 waktu yang terjaga. Bahkan beliau sering nunggu sholat di masjid. Jadi misalnya ba'da maghrib beliau tidak apa? Tidak pulang. Tapi tetap menetap di masjid. Ngaji, zikir, ikut taklim sampai isya. Begitu kebiasaan. Kadang-kadang zuhur pun juga demikian. Nunggu sampai asar. Asar pun juga kadang-kadang demikian. Nunggu sampai maghrib. Intinya beliau ini orang yang sangat tekun beribadah. Maka setelah Syekh mengucapkan salam, nanya kabar, Syekh mengatakan, Masya Allah, kampung ini, RW ini banyak ustadz di sini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan itu tanda apa? Kebaikan. Maka apa respon dari si kakek tersebut? Hah? Di kampung ini? Iya, di kampung ini. Banyak para dai, para ustadz. Apa? Di kampung ini? Istifham apa? Ingkar. Hah? Masa iya di kampung ini? Iya, di kampung ini. Di kampung ini. Kalau enggak mungkin serius. Di kampung ini banyak ustadz. Kenapa? Kok kalimat itu terucap berulang-ulang? Apa kata si kakek? Ya waladi. Manggil siapa? Syekh Abdul Razak. Ya waladi. Wahai anakku. Alladhi la yuhafidhu ala salati ma'al jamaah. Ma huwa bitalibi ilmin.
orang yang tidak menjaga sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid bukan ustadz. Seakan-akan ini adalah ungkapan keprihatinan dari beliau. Bahwa orang-orang yang dikatakan ustadz, thalibu ilm, da'i, itu jarang kelihatan di mana? Di masjid. Realita seperti ini cuma di kampung tadi atau di banyak kampung? Hah? Di banyak kampung. Bahkan bisa jadi ustadz sama orang awam berangkat ke masjidnya lebih kasih siapa? Orang awam. Orang awamnya aja setengah jam sebelum azan sudah apa? Sholawatan. Ustaz itu kan nggak ada tuntunannya. Ya ente udah bangun belum itu pertanyaannya gitu loh. Intinya itu di situ gitu loh. Mereka sudah bangun jauh sebelum subuh. Lah kita dibangunin bolak-balik enggak? Bangun-bangun. Dan ini harus dibiasakan. Saat kita masih jadi santri, saat kita liburan, saat kita tamat, saat kita terjun ke medan dakwah, harus kita biasakan. Masyarakat itu lebih terkesan dengan orang yang konsisten mengamalkan ilmunya dibandingkan kepada orang yang pintar ngomong, tapi dia tidak konsisten mengamalkan ilmunya. Coba sekarang kita cek seberapa kesadaran kita begitu kita mendekati waktu sholat untuk bergegas. Seberapa hati kita tergerak untuk cepat-cepat berangkat ke masjid. Apalagi setelah mendengar suara azan. Atau ketika azan pun masih sibuk apa? Main game. Bayangkan. Dai gamer. Itu aneh bin ajaib itu. Dai plus gamer. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Ustaz refreshing Ustaz. Refreshing tiap hari. Ya. Emang nggak ada refreshing yang lain? Mendingan refreshing apa? Layangan. Ya, pit-pitan. Apalagi? Mancing. Lumayan lah. Ada yang dimakan. Kalau dapat gitu. Masih mending. Ya. Mancingnya sambil subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwwata illa billah. Ada orang mancing kayak gitu. Mulai antum. Refreshing nggak ada yang lain apa? Subhanallah. Ya. Kisah yang sering diceritakan sama Syekh. Ya, dalam beberapa kesempatan anak mungkin sekali, 2 kali, 3 kali. Baik itu di momen pengajian umum ataupun di momen yang sifatnya personal. Ya. Allah musta'an. Nah. ولهذا أحيانا بعض الناس قد يستكثر من العلوم والحفظ والمذاكرة لكن تفقده خاصة في صلاة الفجر تفقده كثيرا فإذا كانت هذه الفريضة العظيمة مضيعة والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأول ما يسأل عنه يوم القيامة فأين أثر العلم والصحابة رضي الله عنهم كما جاء عن ابن عمر كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن وفي الحديث أن أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء متفق عليه. Kenapa kok beliau sangat menekankan urusan sholat? Ya. Karena sholat itu adalah rukun Islam terbesar setelah apa? Syahadatain.
Jadi nggak usah tinggi-tinggi sudah punya sanad atau belum. Ya, sudah berapa puluh juz yang dihafal, sudah berapa matan yang dihafal. Tapi coba lihat sholatnya kayak apa. Bukan berarti nyari sanad, ngapalin matan, ngapalin Quran itu enggak penting, bukan. Enggak seperti itu maksudnya. Coba sekarang lembaga pendidikan kita ini lebih fokus kemana coba? Lebih fokus kemana? Hanya sekedar mengejar hafalan, nggak peduli bagaimana sholatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya, sehingga menghasilkan anak-anak yang ketika liburan membuat orang tuanya ngelus dada. Kalau itu santri-santri kita, berarti kita ini punya tanggung jawab untuk memperbaiki pola tersebut. Nah. Maka pernah anak ceritakan ada seorang ustadz diminta untuk menjadi konsultan di sebuah lembaga pendidikan Islam yang masalahnya sangat kompleks dan banyak. Guru-gurunya pada telat, kalau masuk santri-santrinya pada melanggar, keuangannya berantakan, ya, dengan masyarakat sekitar banyak apa? Konflik, banyak masalah. Jadi ini lembaga mati enggak, hidup segan. Maka ustadz itu disuruh benerin. Ya. Apa yang beliau lakukan pertama kali? Memperbaiki sholat. Jadi bukan memperbaiki manajemen. Bukan. Memperbaiki sholat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah sholat 5 waktunya didisiplinkan. Ustadznya, musyrifnya, santrinya, karyawannya, semuanya. Ayo kita satu. Subhanallah. Hanya 1 bulan. Hanya 1 bulan. 60% masalah beres. Dengan apa? Memperbaiki sholat. Ini adalah salah satu fokus yang terbesar yang seharusnya kita perhatikan di dalam lembaga pendidikan kita. Sholat 5 waktu. Sehingga seharusnya seorang pendidik itu peka dengan turunnya kualitas sholat 5 waktu di masjidnya. Jadi ketika Assalamualaikum, Assalamualaikum, zikir, balik kanan, kok ngelihat yang masbuk 5 shaf. Ya. Sedangkan yang nggak masbuk 1 shaf. Ini masalah besar. Jangan dianggap wajar Ustaz. Namanya juga santri baru liburan Ustaz. Butuh adaptasi. Loh, berarti ketika liburan sholatnya gimana? Kok butuh adaptasi? Ketika liburan berarti sholatnya gimana? Ya. Liburan kan untuk refreshing. Refresh. Apa artinya refresh? Seger. Berarti habis liburan seger. Bukan malah budak. Ya. Berarti setelah liburan itu siap untuk apa? Kembali dengan semangat baru yang menggelora dan membara. Harusnya kayak gitu. Bukan malah melepas. Ya. Itu pentingnya sholat. Ya. Ini bisa dikatakan garis apa? Garis merah. Ya. Yang nggak boleh ditoleransi. Ya.
Kalau hal-hal yang lain mungkin ya peraturan-peraturan yang mungkin masih debatable. Sholat ini bukan debatable. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW, kunna idza faqadna ar-rajula fil fajri wal isya'i asa'na bihi dhann. Dalam hadis riwayat At-Tabarani, dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Kabir dan dinilai sahih oleh Al-Imam Ibn Khuzaimah dan Al-Imam Ibn Hibban, Ibnu Umar mengatakan kami ketika enggak ngelihat seseorang di masjid ketika salat subuh dan ketika salat isya, maka kami pun langsung berprasangka buruk. Langsung apa? Berprasangka buruk. Ya. Ini kok bisa-bisanya yuk. Subuh dan isya enggak kelihatan. Kenapa? Karena salat yang paling berat buat kaum munafikin adalah dua salat tersebut. Asa'na bihi dhann di sini bisa jadi maknanya adalah kami mencurigai orang ini terjangkiti penyakit nifak. Maka kita harus mengkhawatirkan diri kita. Kalau subuhannya susah, isya'nya juga apa? Susah. Kalau asarnya gimana? Ya sama aja. Ya. Ini adalah penegasan. Ya, betapa pentingnya dua salat itu. Bukan berarti salat yang lain tidak penting. Nah. وفي زماننا هذا زمن السهر بالليل كثيرا ما تضيع صلاة الفجر وكثيرا ما يفرط فيها وربما يسهر الليل في مناقشات علمية في بعض المسائل أو في بعض الموضوعات ثم ينام عن صلاة الفجر لو كان يسهر بالليل على القرآن حفظا له وقراءة له إذا كان على حساب صلاة الفجر فإن سهره محرم ولا يحل له ويأثم على ذلك السهر. Nah, kata beliau, zaman kita ini zaman begadang. Zamanus sahri bil lail. Banyak orang begadang. Begadang ngapain? Murajaah, Ustaz. Masya Allah. Diskusi, Ustaz. Masya Allah. Seandainya begadangnya seseorang untuk murajaah Quran, untuk menghafal matan, untuk diskusi masalah fikih, lalu begadangnya itu mengakibatkan telat subuh, maka haram hukumnya begadang. Padahal begadang untuk apa tadi? Murajaah. Kalau gara-gara begadang untuk murajaah subuhannya telat, fa inna sahrahu muharramun wa la yahillu lah wa ya'tamu ala dzalika sahr. Haram, tidak halal dan dosa. Dan sekarang rata-rata orang begadangnya apa? Murajaah. Nonton. Main HP. Itu begadang. Kan cuma sebentar, Ustaz. Pengantar apa? Tidur. Tidak ada ceritanya sebentar. Kalau orang sudah berbaring, terus megang apa? HP. Scroll. Itu nggak ada ceritanya, cuma sebentar. Satu shot video, pindah ke shot video yang lain. Kapan berhentinya? Hah? Kalau sudah critical baterai. Itu pun kadang-kadang belum berhenti. Karena masih punya power bank. Nggak ada ceritanya, loh. Maka paling manjur apa? Shutdown. Paling manjur. Shutdown dan taruh di luar kamar. Yang jauh dari jangkauan tangan. Kalau sudah berkeluarga,
Berarti harus sepakat. Siapa? Suami istri. Kalau sudah punya anak sekaligus sama anak-anaknya. Nilai. Abi nih. Abi taruh di luar. Udah dimatiin. Nih, nak, Umi. Abi taruh luar. Kasih contoh kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya kita tidak begadang. Dan rata-rata kalau sudah megang HP, aktivitas yang dilakukan itu bukan aktivitas murojaah, dengerin taklim, ya, apalagi tadi, diskusi ilmiah. Rata-rata, kebanyakan, anak nggak katakan semuanya, kebanyakan adalah kalau nggak main game, apa? Nonton. Coba bayangkan, gara-gara nonton, subuhan telat. Ih, ngeri sekali itu. Ya. Makanya, nasihat buat semuanya. Ya, buat para ustadz, buat para musyrif. Ya. Musyrif itu sering anak sampaikan masa transisi. Antara dunia yang terkekang dengan dunia apa? Bebas. Itu namanya masa transisi. Jadi antum itu di masa transisi ini dilatih. Antum ini belum terjun ke dunia bebas. Masih berada di dalam pondok, tapi sudah boleh pegang apa? HP. Nah, disitulah kita latihan. Untuk menggunakan HP itu secara bijak. Dan perlu saling mengingatkan sekamar. Jadi kalau ngelihat temannya di kamar itu kok kelihatan asyik banget. Sudah kelihatan kalau sudah kayak gini-gini nih, tangannya nih. Keriting kayak gini nih. Itu tidak mungkin lagi ngerjain soal faro itu, tidak mungkin. Faro itu nggak secepat itu. Faro itu mikir. Ya. Kalau secepat itu, kemungkinan besar lagi apa? Mobile apa? Legend. Ya. Kata orang loh, anda juga tidak tahu. Atau lagi apa? Push rank. Ya, bukan bass rank. Ya. Habis ini jangan antum cari. Ya. Diingatin, kemarin kan baru ikut daurah. Masa sih gak ada efeknya? Ya. Jangan sampai sholat yang paling istimewa malah kita abaikan. Nah, wa aktsaru صلاة تضيع في هذا الزمان هي أفضل الصلوات على الإطلاق كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة راه أبو نعيم في حلية وصحها إسناده الألباني رحمه الله وصلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة هي أكثر صلاة تضيع الآن وليسأل عن هذا أئمة المساجد لأن ليلة الجمعة ليلة إجازة ليلة سهر يسهر الناس إلى وقت متأخر ثم ينامون في وقت متأخر من الليل وينامون عن هذه الصلاة والجيد منهم يأتي لهذه الصلاة متأخرا كسلانا يأتي متعبا ورأسه مثقل أحسن الله إليكم يأتي متعبا ورأسه مثقل بالنوم فلا يؤدي هذه الصلاة كما ينبغي وإذا كان يعلم من إمام مسجده أنه يقرأ في ذلك اليوم السجدة وهل أتى فإنه لا يأتي إذا كان يواظب إلا في نهاية الركعة الثانية أين ثمرة العلم إذا كان المقام والخطو يتعلق بفريضة هي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. Sebuah hadis yang mungkin banyak di antara kita baru tahu ya hadis ini. Anak pribadi juga baru membaca hadis ini. Yaitu sabda Nabi SAW, afdalus salawati indallahi salatus subhi yaumal jumu'ati fi jamaah. Salat yang paling istimewa dan paling afdal di sisi Allah adalah salat subuh
berjamaah di hari Jumat. Jadi ternyata sholat subuh berjamaah di hari Jumat itu adalah sholat yang paling spesial. Diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Awliya dan isnadnya di Sahih Syekh Al-Albani. Anehnya dan tragisnya, justru sholat ini yang paling sering dilalaikan. Kenapa sebabnya? Karena malam libur. Malam libur. Ya. Hari Jumat di Saudi itu adalah malam libur. Dan di lembaga pendidikan kita juga banyak yang liburnya hari Jumat. Jadi kesannya kalau sudah malam libur itu adalah malam begadang. Malam bebas. Akibatnya ibadah yang paling istimewa terabaikan. Entah itu bangunnya jam 6. Na'udzubillah min dzalik, bangun jam 7. Ataupun kalau ada yang tetap berangkat ke masjid. Itu berangkatnya itu dalam keadaan kepala rasanya beratnya minta. Apalagi kalau sudah tahu imamnya bakal baca surat As-Sajdah sama surat Al-Insan. Kapan dia berangkatnya? Nanti rakaat kedua. Kalau sudah mau selesai. Jadi dia itu sudah ngeterani. Ya, sudah apa? Memberikan catatan merah. Ya, kepada imam yang baca itu. Ini masih mending ini. Mau berangkat ke masjid. Sebab bayangkan. Apa kata beliau? Aina thamaratul ilmi. Lah terus mana buahnya ilmu? Ini berkaitan dengan sebuah kewajiban yang akan pertama kali ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Kalau sebuah kewajiban yang pertama kali akan ditanyakan di hari kiamat saja disia-siakan, apalagi kewajiban-kewajiban yang lainnya. Makanya ungkapan fa'idha soluhat soluha sairul amal. Kalau sholatnya benar, semuanya akan benar. Ini adalah menjadi landasan yang sangat kuat terhadap tadi apa yang kita sampaikan tentang orang yang memperbaiki sebuah institusi, mulainya dari mana? Dari sholat. Sholat ya lewat sholat. Walaupun masih kecil-kecil anak-anak kita. Jadi jangan kita menganggap lumrah. Mau anak-anak kecil yuk. Ketika sholat sikut-sikutan ya apa? Biasa Ustaz. Enggak cuma sikut-sikutan, pelorotan biasa Ustaz. Dari mana hal itu dianggap biasa? Enggak bisa Ustaz. Bisa dibiasakan, bisa. Bi'idznillah ya azza wa jalla. Asal kita mendapatkan taufik dari Allah, kemudian kita tahu caranya. Ya. Salah satu triknya diapain? Di selang-seling. Ya, anak SD, terus apa? Anak gede. Anak SD, anak gede, anak SD, anak gede. Lawang sudah tahu anak kecil sukanya mainan, kok malah dijadikan satu soft di belakang sendiri pula. Wes bal-balan. Pernah kami sholat di sebuah masjid 2 lantai. Semua anak kecil disatukan di lantai 2. Wah, tamat itu. Benar itu. Rakaat pertama itu sebelum rukuk itu, wah ramainya minta ampun. Benar seperti itu. Masukin ke soft. Ya, kecuali kalau memang mungkin belakang apa? Imam. Ya, liyani ulun nuha minkum. Hendaklah yang sholat di belakangku adalah orang-orang dewasa yang siap untuk menggantikan imam. Ya. Kalau di samping-sampingnya tidak apa-apa, diselang-seling. Ya. Emang apa efeknya Ustaz? Ya jadi kalau mau injek-injekan itu terlalu apa? Terlalu jauh. Kecuali kalau anak gedenya juga
Masa kecilnya kurang bahagia. Ya. Masa sih sama anak gede injek-injekan? Toh kalau mau lutik-lutikan itu masih agak apa? Agak jauh. Atau mau senggol-senggolan itu nggak bisa. Ya. Kemudian diingatkan setiap akan sholat. Yang baik nak sholatnya, yang serius. Ya, bisa. Dengan izin Allah bisa. Sholat, ayol ikhwah. Harus kita perhatikan. Di lembaga-lembaga pendidikan kita. Walaupun mereka masih kecil. Justru masih kecil itu adalah kesempatan emas untuk membiasakan kebaikan. Ini materi kita di waktu duha bagi hari ini, dan insya Allah tinggal berapa bab? Tinggal 2 bab. Semoga Allah mudahkan untuk kita kaji di sesi terakhir nanti. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangannya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan mungkin di sesi terakhir atau sebelum terakhir. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba, semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, Walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B, tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini, Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin